Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA-Tech. Memang akhir-akhir ini tuh jarang banget ya buat video karena lagi sibuk di dunia nyata ngurus ini itu. Oke, kali ini kita akan unboxing sebuah HP murah lagi cuci gudang. Saya dapat itu dengan harga 400 ribuan, beli di official store-nya langsung. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah Luna V Dual atau Luna V57, rilis itu tahun 2018, jadi sekitar udah 6 tahun yang lalu, cukup lama. Dan waktu itu harganya kalau nggak salah sekitar 1,2 jutaan, jadi memang HP murah. Nah, kalau ngomongin brand ini, Luna, dulu itu besutan dari Foxconn, yang dimana Foxconn juga memproduksi iPhone. Tapi singkat cerita diakuisisi oleh Evercost. Oke. Untuk tampilan boxnya seperti ini masih plastikan. Di sini ada gambar si HP-nya, Luna V Dual. Kemudian di bagian belakang di sini ada beberapa spesifikasi singkat seperti dual 4G on, layarnya itu 5,7 inch, face unlock, dual kamera, ada sensor media sidik jari, RAM-nya itu 3 GB, ROM 32 GB. Nah, untuk harga sekarang 400 ribuan, RAM dan ROM segini ya masih wajar ya. Terus di sini ada beberapa keterangan spesifikasi yang lebih detail seperti prosesor quad-core 1,5 GHz dan lain-lain, pada intinya hampir sama aja dengan yang ada di atas ini. Yuk lanjut kita buka aja. Nah, untuk sekarang brand ini udah nggak rilis produk baru ya, itu terakhir Luna V6. Nggak tahu kedepannya bakal memproduksi HP lagi atau enggak. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Ini plastiknya udah agak buluk ya, kusam. Terus kita buka lagi, di sini ada sebuah apa ini? Seperti kotak surat. Ini ada SIM trajector, buku panduan dan juga kartu garansi. Kemudian di sini ada sebuah kotak, tulisannya ini hard case, tapi isinya ternyata soft case, bukan hard case. Dan ini memang udah jelek, kalian bisa lihat sendiri lah. Tuh. Terus di sini ada silika gel, stiker Luna. Dapat earphone, bentuknya kayak gini. Kalau earphone ini masih bersih ya. Terus di sini ada kabel USB. Tipenya ini masih micro USB, belum Type C. Dan terakhir ada kepala charger yang punya output 5 volt 1,5 ampere aja atau 7,5 watt. Oke, ini kita singkirin dulu dan kita lihat di HP-nya. Ini plastiknya udah kusam ya. Ini warna gold dan desainnya memang di zamannya itu mengarah ke iPhone X seperti ini. Bahannya dari plastik, tapi finishingnya itu menyerupai kaca dan di sini ada motif kayak gini. Garis-garis silang. Untuk sekarang sih desainnya ya masih terlihat ya nggak jadul-jadul banget sih. Nah, di sini udah ya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini udah lecet-lecet. Jadi bukan 100% baru. Ini malah kayak HP bekas sih. Tapi ini dijual di official store-nya langsung. Nah, ini sebenarnya screen protector tapi ikut kelepas ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Nah, di sini punya tipe hybrid ya, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Tapi anehnya di sini kok udah terpasang kartu SIM, ini kartu Tri. Dan ini kayaknya kartu yang udah pernah kepake ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ini kita buang aja lah. Nanti kita coba dengan kartu lain. Terus di sisi bawah ada port micro USB, lubang untuk mikrofon dan lubang jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang, di sini ada sensor media sidik jari, tulisan Luna. Di sini ada lubang untuk speaker, ada dual kamera dan LED flash. Kemudian di bagian depan di sini ada layar 5,7 inch. Kamera, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Moga aja ini daya baterainya itu masih ada. Oke, di sini nyala. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Luna V Dual atau Luna V57. Nah, di sini punya ukuran 5,7 inch. Model layarnya ini masih yang biasa ya. Kalau dulu itu nyebutnya layar full view dengan aspek rasio 18:9.
Yang lebih kekinian di tahun 2018 itu model layar poni kayak di iPhone X, terus Xiaomi Mi 8 dan juga Poco F1 dan lain-lain. Kalau di sini ya biasa aja, khas kelas entry level di zaman dulu. Kalau untuk kualitas layar, jujur ya, seri Luna zaman itu kualitasnya bagus-bagus seperti juga di HP ini. IPS-nya itu IPS yang bagus, warnanya itu tajam dan kita geser-geser itu kerasa licin banget, semacam ada lapisan oleopobi coating. Memang mantap untuk kualitas layarnya. Oke, kita tes ya untuk performa sensor mediasi di jarinya. Oke, di sini masih berfungsi dengan baik, cuma memang kurang cepat aja. Ya, pada intinya ini masih berfungsi dengan baik. Nah, yang saya temui di HP ini yang fatal banget, di sini tuh ternyata nggak dapet sinyal. Ini udah saya coba di SIM 1, SIM 2. Itu tetap panggilan darurat. Kemungkinan besar ini emailnya keblokir ya. Meskipun ini HP yang resmi dibuat di Indonesia, itu bisa aja emailnya keblokir. Karena pas peraturan email diberlakukan, itu HP ini belum pernah diaktifin. Aktifnya itu setelah peraturan email diberlakukan. Jadinya ya kayak gini, nggak dapet sinyal. Dan ini fatal banget ya. Ya cuma bisa WiFi only. Nah, untuk aplikasi semuanya terpampang di home screen ya, nggak ada apps drawer. Kita cek di pengaturan, terus masuk ke tentang ponsel. Nomor model Luna V57 versi Android 8.1.0 atau Oreo. Security patch ada di 5 April 2018. Memang versi yang udah jadul banget, tapi di zaman sekarang ini masih banyak ya aplikasi yang ya setidaknya ini tuh masih bisa menikmati sejatinya smartphone Android. Itu masih disupport oleh Google, masih bisa pakai layanan Google. YouTube aplikasi masih bisa, terus juga buat WhatsApp ini tuh masih bisa. Nah, ini jadi males ya untuk bahas lebih jauh karena ya itu cuma WiFi only. Ini minus yang fatal banget. Oke, kita cek aja ya untuk spesifikasi hardware-nya. Di sini RAM-nya 3 GB, tadi udah kita baca di box-nya. Ini pakai tipe LPDDR3. Untuk storage yang pasti di zaman itu ini masih pakai MMC. Yang UFS itu kelas atas. Untuk SoC di sini pakai MediaTek MT6739, itu masih quad-core 1495 MHz atau 1,5 GHz. GPU-nya itu pakai PowerVR Roju GE8100. Nah, di sini sih lumayannya udah 64 bit ya, karena di zaman sekarang itu masih ada aja yang pakai 32 bit. Dipakai di zaman sekarang ya seperti yang saya bilang tadi ya, ini sebenarnya masih bisa, cuma ya itu bakal lemot banget karena itu cuma quad-core, RAM-nya cuma 3 GB. Lebih cocok dipakai buat bocil yang umurnya itu ya 5 tahun ke bawah, buat jalanin aplikasi edukasi pembelajaran atau game yang sangat-sangat ringan ya, game casual. Terus untuk screen resolusinya itu 1440 x 720 atau SD+. Untuk refresh rate di sini 59,9 Hz. Ya katakanlah itu genapin aja 60 Hz. Untuk penyimpanan tadi udah saya sebutin, RAM 3 GB, storage 32 GB, tapi yang bisa kita pakai itu cukup longgar. Karena untuk versi Android jadul itu OS-nya memakan sedikit sistem. Itu yang bisa kita pakai masih sekitar 24 GB. Ini sisa 23 GB karena udah saya update untuk layanan Google-nya seperti Google Play Store, YouTube dan lain-lain. Untuk kamera belakang 13 MP, terus untuk depan 8 MP, baterainya 3500 mAh. Sensor di sini ya, sensor magnet masih ada, cuma untuk gyro di sini nggak ada. Tapi anehnya di boxnya tadi itu ditulis kalau ada sensor gyro. Nih, sensor gyro. Jadi ini nggak benar ya. Kemudian kita coba tes sebentar ya untuk kameranya. Yang di sini kamera belakang itu 13 MP dan depan 8 MP. Kalau zaman dulu Luna itu memang hasil kameranya lumayan bagus ya. Ini untuk kamera depan yang 8 MP ya dulu sih. Kalau zaman sekarang memang biasa aja. Oke, kalau untuk yang 13 MP di sini kok lumayan ya. Itu warnanya keluar, maksudnya itu bukan yang kusem. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini, nggak ada tes lebih karena udah males aja. Ternyata di sini tuh minusnya fatal banget, tuh nggak dapet sinyal, cuma WiFi only. Jadi digunakan ini memang ya, dipakai di rumah aja buat bocil umur ya 5 tahunan kurang lebih segitu, cuma buat aplikasi edukasi, buat pembelajaran atau cuma game casual. Sebenarnya kalau untuk orang dewasa itu masih bisa dipakai ya, semisal
buat yang baru pindah dari feature phone ke smartphone. Yang penting buat komunikasi itu masih bisa, seperti WhatsApp ataupun sekedar buat nonton YouTube. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.